Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Tias Endah Rahman Putri dari kelas 11 A1, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluidastatis. Apa sih fluidastatis itu? Fluidastatis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau juga fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Nah, macam-macam fluida statis yang pertama yaitu ada tekanan. Tekanan adalah semakin luas bidang, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Rumus dari tekanan sendiri yaitu P sama dengan F per A, atau P sama dengan tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas penentang. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Rumusnya yaitu pH sama dengan rho kali G kali H. Yang ketiga adalah tekanan mutlak, yaitu jumlah tekanan alat ukur atau gauge dan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Rumusnya yaitu P tekanan mutlak sama dengan PO plus rho kali G kali H. Dengan keterangan PO adalah tekanan udara di luar. Nah, selanjutnya yaitu ada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumusnya adalah P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tercelup ke bagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Itu rumusnya adalah Fa sama dengan rho kali V kali G. Pada tekanan ini ada yaitu yang namanya benda mengapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Benda mengapung yaitu diakibatkan massa jenis bendanya yaitu lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Sedangkan benda melayang yaitu massa jenis benda sama dengan massa jenis fluidanya. Sedangkan pada benda tenggelam yaitu diakibatkan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang fluida statis. Nah, saya akan bereksperimen tentang fluida statis. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada eksperimen kali ini. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah gelas, dan yang terakhir adalah sebuah kertas. Nah, untuk kertas sendiri bisa menggunakan kertas karton, kertas origami, dan juga kertas lainnya. Nah, di sini kita sudah mempunyai alat dan bahannya. Nah, yang pertama kita masukkan air ke dalam gelas, yaitu agak penuh, kurang lebih seperti ini. Nah, yang kedua kita tutup gelas dengan kertas. Kita tekan seperti ini, lalu kita ginikan, tunggu berapa menit. Untuk eksperimen yang kedua, kita masukkan air setengahnya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita ambil kertas yang kedua, lalu menutupnya. Lalu kita tekan dan kita balik secara perlahan. Tunggu berapa menit, lalu kertas menjadi seperti ini. Nah, untuk yang percobaan terakhir yaitu kita masukkan sedikit air, kurang lebih segini,
Lalu kita tutup menggunakan kertas. Dibalik dan akhirnya kertas. Pada percobaan pertama dapat kita lihat bahwa kertas tidak jatuh dan gelas yang berisi air tidak terlalu penuh, tidak tumpah. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan oleh adanya gaya akibat udara luar yang bekerja pada permukaan karton, sehingga air dalam gelas tersebut dapat ditahan oleh kertas karena ada tekanan luar yang mengakibatkan air tersebut tidak tumpah. Dan pada percobaan kedua, kita dapat lihat air yang berisi setengah gelas tersebut tidak tumpah juga. Mengapa demikian? Karena adanya gaya adesi atau adanya gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis, yaitu molekul gelas dan molekul air. Pada percobaan ketiga, yang gelas diisi oleh sedikit air mengakibatkan air dan karton tumpah atau jatuh. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan adanya gaya akibat tekanan kolom pada permukaan air di atas gelas. Nah, dari percobaan tersebut kita dapat simpulkan yaitu semakin sedikit jumlah air dalam gelas dapat mengakibatkan tekanan air berkurang, sehingga semakin lambat tekanan air dan gelas tidak saling mengikat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.